Selamat siang guys. Di depan kita ini adalah motor Suzuki Thunder yang pakai engkol ya guys. Motor Suzuki Thunder yang sudah pakai engkol adalah keluaran tahun kedua ya guys. Sementara keluaran tahun pertama tahun 2004 tidak ada engkolnya guys. Makanya disebut Suzuki Thunder non Kickstarter. Non Kickstarter artinya tidak ada engkolnya guys, hanya mengandalkan starter. Jadi itulah yang kita bahas kali ini ya guys. Perbandingan antara motor yang pakai engkol dengan yang tidak pakai engkol ya guys. Ada perbandingan antara motor non Kickstarter dengan motor pakai Kickstarter guys. Jadi menurut pengalaman saya, motor Kickstarter atau motor yang sudah pakai engkol itu jauh lebih praktis dan ekonomis dibanding motor yang tidak pakai engkol ya guys. Sebab motor yang pakai engkol itu bisa hidup tanpa dinamo starter ya guys. Bisa hidup tanpa bendek starter, bisa hidup tanpa arm dinamo starter, bisa hidup tanpa clutch dinamo starter ya guys, bahkan bisa hidup tanpa aki ya guys. Bandingkan dengan motor yang tidak ada engkolnya. Motor yang tak ada engkolnya sangat bergantung kepada aki, sangat bergantung kepada dinamo starter, sangat bergantung kepada bendek dinamo starter. Sepengetahuan saya, tanpa aki motor non Kickstarter tak bakal bisa hidup ya guys. Saya lebih suka memakai motor yang ada engkolnya guys, sebab lebih praktis dan ekonomis. Disebut lebih praktis karena dia bisa hidup tanpa dinamo starter ya guys, bisa hidup tanpa arm dinamo starter, bisa hidup tanpa bendek, bahkan bisa hidup tanpa aki ya guys. Jadi cukup praktis guys. Bandingkan dengan motor yang tak ada engkolnya, pasti selalu bergantung kepada aki. Jika akinya suak atau tekor, pasti susah menghidupkan motor yang tak ada engkolnya guys. Ya terpaksa dicas atau dibeli yang baru guys. Sementara harga aki sekarang lumayan mahal guys. Apalagi aki yang bagus untuk Suzuki Thunder 125, harganya mencapai sekitar 500.000 per aki ya guys. Jadi harganya lumayan mahal ya guys. Makanya tak heran motor yang non Kickstarter itu disebut motor yang gagal produk ya guys. Berdasarkan uraian di atas, bisa saya ambil kesimpulan bahwa motor Kickstarter lebih praktis dan ekonomis dibanding non Kickstarter. Yang saya pegang ini adalah dinamo starter Thunder 125 ya guys. Alat ini sangat penting, dan ini adalah bendek dinamo starter yang menyuplai arus listrik ke dinamo starter ya guys. Alat ini berfungsi memicu aliran listrik untuk diumpankan ke dinamo starter ya guys. Sedangkan yang sebelah kanan sini saya ini ada alat pemutar mesin supaya mesin bisa hidup saat di starter guys. Jadi perangkat motor non Kickstarter cukup banyak ya guys, sehingga biaya perawatannya pun lebih tinggi guys. Yang saya pilih ini adalah bak penutup motor non Kickstarter ya guys. Bak penutup Suzuki Thunder 125 yang tak ada engkolnya hampir sama dengan bak penutup Suzuki Thunder 125 yang ada engkolnya guys. Hanya saja Suzuki Thunder yang punya engkol mempunyai lubang silahan ya guys, sedangkan Suzuki Thunder yang tak ada engkolnya seperti yang saya pegang ini tidak punya lubang silahan ya guys, hanya kaca transparan yang ada di ini yang saya tunjuk, kaca transparan. Dari sekilas tutup bak ini terlihat sama ya guys, tetapi ternyata ada perbedaannya guys. Di sini ada tertulis 1100 ml ya guys. Artinya oli yang dibutuhkan pada motor yang tak ada engkolnya sekitar 1,1 liter ya guys. Ini dia guys. Jadi kayaknya oli yang dibutuhkan pada motor non Kickstarter ini lebih banyak ya guys dibanding motor yang pakai engkol guys, yakni 1,1 liter dibanding 1 liter ya guys. Jadi oli mesin yang dibutuhkan motor Suzuki Thunder non Kickstarter lebih banyak daripada oli mesin yang dibutuhkan motor Thunder Kickstarter ya guys, yakni 1100 ml banding 1000 ml ya guys. Zaman sekarang ini sudah semakin banyak motor baru yang tidak ada engkolnya guys. Sebut saja motor Yamaha NMX atau Vario terbaru, sama-sama tak ada engkolnya ya guys. Saat akinya masih bagus, mungkin tidak ada masalah pada motor tersebut ya guys. Tetapi bisa menjadi hal yang mengerikan kalau tiba-tiba akinya rusak di tengah hutan atau di tempat yang sepi ya guys. Dan supaya aki sanggup memutar mesin saat di starter, maka tegangan aki minimal harus 12 volt ke atas ya guys. Di bawah 12 volt maka aki tidak sanggup memutar mesin saat di starter, mungkin hanya menemukan
suara stuck di bending starter ya guys. Semua tergantung selera masing-masing ya guys. Ada yang lebih suka pakai ankle dan ada yang lebih suka tak pakai ankle ya guys. Jika tak pakai ankle kelihatannya lebih praktis ya guys, tinggal pencet starter, motor bisa langsung hidup. Sedangkan motor yang tak ada ankle-nya harus mengandalkan aki ya guys. Jika akinya ngedrop atau shock, maka motor sulit dihidupkan ya guys. Bagi pemotor yang duitnya banyak, mungkin tidak sungkan-sungkan membeli aki yang baru untuk menggantikan aki yang sudah rusak atau ngedrop itu ya guys. Tapi jadi bagi pemotor yang duitnya pas-pasan, jadi bimbang juga kalau sering-sering membeli aki untuk mengganti aki yang rusak atau ngedrop ya guys. Oleh karena itu, bagi pemotor yang duitnya pas-pasan, maka memakai motor yang ada ankle-nya adalah solusi terbaik untuk mengatasi pengeluaran ya guys. Jadi motor yang tak ada ankle-nya itu punya kelebihan dan kekurangan ya guys. Kelebihannya antara lain lebih praktis guys. Artinya kita tidak capek-capek lagi mengengkol motor saat menghidupkan motor ya guys. Tinggal pencet starter, motor bisa langsung hidup. Dengan catatan kondisi aki tidak bagus ya guys. Tegangan arus di aki minimal 12 volt ya guys. Mesin ya guys, jika tegangan aki tak ada 12 volt, maka mesin susah hidup saat di starter ya guys. Mungkin cuma terdengar bunyi stuck di bagian bending starternya guys. Nah, itulah kelemahan utama motor yang tak ada ankle-nya ya guys, selalu mengandalkan aki. Dan jika akinya bermasalah, maka motor yang tak ada ankle-nya ini juga susah dihidupkan ya guys. Supaya motor hidup saat di starter, maka terpaksa akinya dijumper lagi ya guys. Aki yang shock bisa dijumper jika ada aki cadangan yang masih bagus ya guys. Tetapi jika tidak ada aki cadangan, terpaksa mencas aki kembali atau membeli aki yang baru ya guys. Berdasarkan uraian di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa biaya perawatan. Tapi sebelumnya, tolong bantu like dan subscribe channel ini ya guys. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah like dan subscribe channel ini ya guys. Semoga Anda sehat-sehat, panjang umur dan murah rezeki ya guys.